sehingga kita menjadi rekan kerja yang sama. Di blend gitu ya. Iya, rekan kerja yang sama. Apa yang nggak disampaikan di sekolah, kami para orang tua bisa sampaikan di rumah. Apa yang tidak bisa tersampaikan oleh karena kesibukan orang tua di rumah, bisa disampaikan di sekolah. FM Sonora Medan. Masih bareng saya Rini Aprianti tentunya di 10.12. Dan hari ini diskusi kita dengan topik sekolah itu bernama rumah. Gak sedikit memang dari kita yang menyerahkan penuh pendidikan anak kepada sekolah. Gak jarang untuk hal moral dan hal sepele pun, kalau tidak beres, kita sebagai orang tua menyalahkan sekolah. Kita lupa sekolah pertama dan utama adalah rumah. Nah, kita diskusi dengan Pak Agustinus Ketaren, founder dari Mega Quality. Pendidikan pertama dan utama itu memang dari rumah ya Pak Agus? Betul, betul. Jadi rumah. Nah, rumah ini selama pandemik udah pasti menjadi satu center ya, center kegiatan, bukan hanya sekolah tetapi juga kantor ya. Semua kegiatan ada di dalam rumah sejak kita masa-masa pandemik ini. Nah, saya sebagai orang tua saja belajar ya Mbak Rini, selama 2 tahun lebih ya. Rumah itu betul-betul menjadi satu tempat ya, bukan hanya nyamannya, benar-benar menjadi tempat untuk pelatihan, tempat belajar apa saja. Jadi makanya sebagai orang tua kita harus belajar sejak masa pandemik. Sekarang udah boleh masuk sekolah, udah boleh kegiatan kantor. Bagi saya sih selama pandemik ini adalah proses pembelajaran saya sebagai orang tua, papa, mama, anak-anak gitu. Nah, pasti sahabat Sonora juga punya satu persepsi dengan rumah, dan 2 tahun lebih ini kita belajar bagaimana sih membenahi rumah, bukan hanya dari segi konstruksinya, catnya, kenyamanannya, tapi isinya loh. Nah, kenapa anak kok nggak betah di rumah? Kenapa anak nggak merasakan bahwa rumah itu menjadi satu tempat yang betul-betul nyaman? Nah, ini koreksi bagi kita semua, termasuk saya. Jadi mereka mulai kegiatan itu dari rumah, lalu rumah dijadikan menjadi pusat untuk semua kegiatan, dan isinya ada papa, ada mama, ada anak. Nah, anak juga harus berbenah ya, rasa kebosanan, rasa kejenuhan yang selama ini ada di rumah, bagaimana caranya? Saya rasa 2 tahun itu cukup panjang waktu untuk belajar anak-anak supaya gini, jangan merasa bahwa rumah itu kayaknya membosankan. Kayaknya rumah itu tempat di mana terus diperintah-perintah sama mama, papa. Bagaimana cara pandang anak terhadap rumah kita? Nah, kita mungkin sebagai orang tua perlu belajar, perlu koreksi diri ya. 2 tahun kita belajar banyak. Oh, berarti saya ini sebagai papa terus banyak memerintah daripada memuji. Nah, sehingga anak kita memandang rumah itu bukan nggak nyaman secara konstruksinya, tetapi nggak nyaman karena isinya. Nah, isinya itulah yang perlu kita benahi, termasuk posisi kita, fungsi kita sebagai orang tua atau sebagai anak. Karena beberapa kali ya, Mbak Rini, sahabat Sonora, saya mendengar ya, bahkan kita orang tua pun merasakan bahwa anak itu bosan di rumah. Nah, kebanyakan begitu. Nah, mulai kita membenah diri, yang anaknya mulai remaja, anaknya mulai bertumbuh ya, dari usia-usia 5, 10, remaja 10 sampai 15, baru SMA, baru masuk ke dewasa. Nah, bagaimana menghadapinya? Nah, saya percaya ini perlu banyak pembenahan, ini perlu banyak pandangan yang perlu kita sikapi. Nah, satu kali saya bertanya sama anak saya, gimana pandanganmu terhadap rumah kita? Nah, kebanyakan anak itu ngasih pandangan tuh terhadap rumahnya. Bentuknya. Nggak nyaman warna catnya, bentuk daripada peralatan rumahnya. Yang saya maksudkan hari ini Mbak Rini, sahabat Sonora, isinya. Kualitas daripada kitanya, fungsinya, kualitas daripada anaknya, kualitas daripada papa dan mamanya dari segi fungsinya. Pertama sekali juga sebenarnya komunitas yang awal diciptakan Tuhan kan juga rumah, keluarga ya, keluarga ada dalam satu rumah. Jadi, nah, kalau kita dipanggil Tuhan juga, terakhir juga posisi kita ada di rumah. Jadi sebenarnya center banget itu rumah itu atau keluarga itu. Jadikan ya itulah awal, itu juga akhir hidup kita. Jadi nggak kebetulan juga kita
ngalami pandemik ini kita melakukan semua kegiatan kita di rumah. Ya. Tetapi ya saya sebagai orang tua banyak belajar gitu, membenahi rumah itu dari segi fungsi, kualitas daripada masing-masing kita sebagai papa, sebagai mama, dan juga sebagai anak. Oke. Di sini ada dua objek ya Pak ya? Ya, Sekolah itu bernama rumah, sekolah, dan rumah. ya. Kita mulai dari sekolah, Mbak Rini. Oke. Ya, betul. Jadi awal dan akhir dari sebenarnya kehidupan kita sebenarnya ada di rumah. Nah, sekolah fungsinya apa? Nah, sekolah itu kan kalau di dalam artian yang sesungguhnya itu sebagai lembaga pendidikan sosial, bisa disebut juga sebagai satu organisasi ya, terkait kepada tata aturan formal ya. Nah, fungsi sekolah itu terkait kepada sasaran yang dibutuhkan, ada kurikulum gitu ya. Ada hasil-hasil proses daripada anak kita berjenjang levelnya 1 2 3. Nah, tetapi peran sekolah kalau kita hubungkan dengan rumah atau keluarga sebenarnya memiliki peranan dalam hal mendidik juga. Nah, mendidik ya, jadi pendidikan itu bukan hanya untuk intelektual, tapi juga untuk pengembangan pribadi dan juga karakter. Itu sangat penting. Nah, jadi peran sekolah ini bukan hanya mencerdaskan anak kita dari sisi kognitifnya, tetapi juga ada sisi yang lain yang menurut saya bisa bekerja sama dengan rumah, yaitu bagaimana mendidik karakternya, bagaimana mendidik behaviornya, perilakunya, karena memang hampir 4 jam atau minimal sekitar 4 jam sekarang ya, pulang jam 12 kan, ya 4 jam setiap hari itu ada di sekolah. Nah, kalau misalnya sekolah dan rumah atau keluarga bisa peran aktif, menurut saya fungsi sekolah dan fungsi rumah itu bisa dijadikan berbarengan. Ya, Mix gitu ya Pak? Ya, dimixkan. Jadi di mana yang tidak bisa disampaikan di sekolah itu bisa disambungkan dengan para orang tua atau kita yang ada di rumah. Jadi ini menjadi satu kurikulum gitu, bukan terpisah antara sekolah dengan rumah. Jadi kurikulumnya satu. Jadi sering sekali waktu anak saya SMA itu saya sering datang ke gurunya, ke kepala sekolahnya untuk melihat report setiap bulannya anak saya, supaya apa yang nggak bisa dilakukan di sekolah saya bisa sampaikan di rumah. Jadi ini satu kurikulum, Mbak Rini. Nah, pertanyaannya memang ya mungkin orang tua tidak seperti saya yang sampai-sampai ke sekolah bertanya kepada wali kelas atau kepala sekolahnya, tetapi kalau tidak kita gabungkan, joinkan kurikulum rumah dengan sekolah, nah ini nggak nyambung. Tapi kan ada report bulanan gitu atau triwulan, semester, Betul. kan seperti itu ya? Ya betul. Cuman saya memang setiap bulan. Jadi ada perilaku-perilaku yang mungkin kita nggak lihat di rumah, tetapi guru bisa lihat. Ada mungkin tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang tua itu kan nggak dijelaskan di dalam raport per 3 bulan atau per 6 bulan itu. Nah, kalaupun tatap muka itu hanya singkat aja, secara lisan guru menyampaikannya. Tetapi waktu saya bertanya kepada wali kelasnya, hari ini anak bapak waktu hari Kamis, hari Jumat dia sampaikan, dia ngomong gini gitu. Nah, itu nggak tersampaikan di rumah. Jadi ada satu saluran yang tertutup gitu ya, yang nggak bisa disalurkan oleh anak. Nah, ini yang membuat kadangkala anak itu membedakan antara rumah dengan sekolah. Keberhasilan orang tua dan pendidik waktu kurikulumnya nyambung, Mbak Rini. Kurikulum dari sekolah itu ada di rumah, dan kurikulum di rumah ada di sekolah. Ini sebenarnya mau kita ciptakan kurikulum pendidikan yang benar-benar membuat generasi kita ini bukan hanya cerdas secara intelektual, tapi benar-benar menghidupinya gitu. Jadi nggak tersampai di sekolah itu kan terbatas jamnya ya. Ini disampaikan kepada orang tuanya. Nah, saya melihat banyak sekali sekolah ya di Jakarta, Bandung itu justru melibatkan orang tua di dalam proses belajar mengajar. Jadi orang tuanya dipakai, misalnya saya punya waktu misalnya hari Kamis, saya bisa datang 2 jam ngajar. Mungkin ngajar bukan secara kurikulum, tapi hadir menyampaikan kata-kata kalimat kepada anak-anak itu. Jadi anak-anak itu melihat bahwa kehadiran orang tua itu, oh ini rupanya sekolah sama rumah sama ya. Di rumah saya punya papa, di sini juga papa kasih waktu ya, sebulan sekali, 2 minggu sekali. Jadi itu sebagai tenaga tenaga nggak dibayar. Tetapi karena anak saya ada di sekolah itu, ya saya memberikan waktu 2 jam dalam sebulan, 2 jam dalam 2 minggu untuk masuk ngajarkan tentang apa.
Ya bisa aja building karakter, etika, bagaimana cara berkomunikasi. Atau mungkin Mbak Rini atau sahabat Sonora nanya, mungkin nggak sehebat Pak Agus. Bukan. Kehebatan itu bukan hanya ngomong gitu. Bisa aja kemarin seorang ibu nyampaikan dengan cara dia buat kue, buat roti. Itu juga bermanfaat. Nah, bukan itunya sebenarnya, bukan kurikulumnya sebenarnya. Kehadiran orang tua ada di sekolah. Waktunya ya. Betul. Kehadirannya itu membawa anak itu, wow, rupanya mamaku ada juga di sekolah ini. Jadi dia menganggap bahwa guru itu sama dengan mamanya. Mamanya itu ada di guru, guru itu juga ada di rumah. Nah, inilah yang memang kita terus berjuang hari ini karena kurikulum kita cukup padat, mata pelajarannya juga banyak banget. Ya, ini yang perlu saya sekalian untuk nyampaikan kepada Menteri Pendidikan, semua kita, ya ini menjadi satu PR kita, PR besar kita supaya kurikulumnya itu nyambung antara rumah dengan sekolah. Oke. Kalau nggak orang tua laki-laki ya orang tua perempuan ya, kalau nggak mama ya papa ya, seperti itu yang bisa datang ke sekolah ya. Waktu kita daftarkan anak kita, dia kasih satu pernyataan gitu, komitmen. Maukah bapak menjadi volunteer, ibu gitu, volunteer istilahnya. Ya kita isi. Nah sebulan sekali, 2 minggu sekali gitu. Jadi kita bukan hanya kurikulumnya, bukan hanya yang disampaikannya, bukan hanya isinya, tetapi kehadiran Mbak Rini, kehadiran saya, para orang tua di depan anak kita loh. Itu membuat dia gini, wow. Menarik untuk belajar. Iya. Jadi belajar itu bukan sesuatu yang menakutkan. Mungkin ada di sekolah itu ada guru yang mungkin skillnya cukup bagus ya caranya. Waktu dia lihat ada papa di situ, dia kan jadi aman. Toh sama kok di rumah ada papaku, kenapa aku harus takut di sekolah ini? Kenapa aku malas di sekolah ini gara-gara guru yang mungkin sedikit kejam, sedikit kata-katanya? Karena papaku ada di sini, mamaku juga ada di sini kok. Itu sebenarnya. Jadi ya kurikulum sekolah dengan kurikulum rumah, ayo dong dikawinkan, digabungkan sehingga kita menjadi rekan kerja yang sama. Di blend gitu ya. Iya, rekan kerja yang sama. Apa yang nggak disampaikan di sekolah, kami para orang tua bisa sampaikan di rumah. Apa yang tidak bisa tersampaikan oleh karena kesibukan orang tua di rumah, bisa disampaikan di sekolah. Jadi ya saya sih ya buat kurikulum sendiri, ya bahkan saya datang sendiri. Saya bilang sama kepala sekolah waktu saya daftar anak saya, walaupun mungkin tidak seperti itu semua orang tua, izinkan saya sebulan sekali ketemu dengan Bapak, misalnya wali kelas atau kepala sekolahnya, untuk menyampaikan hal-hal yang mungkin kita bisa perlu komunikasikan, supaya kurikulum di sekolah Bapak bisa tersampai juga di rumah kami. Dan diizinkan. Dan diizinkan. Beberapa sekolah justru ya memberikan apresiasi. Bahkan saya kasih seperti volunteer. Beberapa sekolah di Medan memang saya sendiri mengajukan diri. Ada satu sekolah ya bukan apanya ya karena saya hadir sebulan sekali, kepala sekolahnya bilang, Pak ini ada acara begini-begini, coba Bapak sebagai pembicaranya. Bukan itu sebenarnya isinya, tapi waktu saya hadir seminggu sekali, 2 minggu sekali gitu ya, waktu saya datang sebulan sekali. Nah saya tanya anak saya, waktu itu di SMA, gimana menurut kamu Papa tadi ngomong di depan? Kebanggaannya itu gitu. Padahal dia punya guru yang tidak dia senangi di sekolah itu. Jadi karena kebanggaan kehadiran kita di sekolah, akhirnya dia bilang, ya berarti guru yang gak aku senangi itu Pak, itu orang tua kita. Ya iya, itulah pengganti papa, pengganti mama di sekolah. Jadi respon orang tua, respon anak juga menghormati guru, itu sama dengan respon anak untuk menghormati orang tuanya.